Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-wahidil qahhar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sayyidil jinni wal bashar wa sayyidil nuril anwar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda, insyaallah kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang keistimewaan menahan amarah. Salah satu wujud atau bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mau belajar mengendalikan amarah yang sering berkecamuk di dalam diri kita. Suatu hari ada seorang laki-laki meminta wasiat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah ausini faqala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab, rawahul Bukhari. Dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu meminta wasiat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat agar bisa saya jadikan pegangan hidup yang bisa menyelamatkan saya dunia akhirat. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddada miraran, maka laki-laki ini pun merasa kurang puas dengan jawaban baginda Nabi. Laki-laki ini pun kembali bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah ausini, berikan saya nasihat ya Rasul. Dan Rasul pun kembali menjawab, la taghdab, jangan marah. Begitu seterusnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ibadallah, para pemirsa pelipur kalbu channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda yang dimuliakan Allah. Terkadang dalam hidup ini kita sudah berikhtiar, sudah berusaha untuk kita bisa mengendalikan amarah emosi yang sering berkecamuk dalam diri kita. Tapi kadang-kadang ada aja orang-orang atau manusia-manusia, entah itu sahabat kita, tetangga kita, atau keluarga kita, yang sering baik sengaja maupun tidak sengaja menyulut rasa amarah emosi dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita sedang dalam keadaan mau marah, maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tips kepada kita bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan emosi amarah yang sedang atau mau berkecamuk dalam diri kita. Satu, tips dari baginda Nabi adalah idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau ada salah seorang di antara kita nih udah mau marah nih, udah syawat, udah kesal, udah mau emosi, apa kata Nabi? Falyatawadda,
hendaknya segeralah kita mengambil air wudhu. Mengapa? Fa innal ghadaba minasyaiton, karena marah itu sumbernya asalnya dari syaitan. Wasyaitanu khuliqa min nar, dan syaitan itu Allah ciptakan dari api. Wa tudfi'un nar bil ma', dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Karena itu yang pertama, kalau sudah mau timbul rasa emosi kita, hendaklah kita segera mengambil air wudhu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk meredakan emosi yang sedang atau mau berkecamuk. Yang pertama nih. Nah, tips yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang begitu indah. Kata beliau, "Man 'afa 'indal qudrah, 'afallahu anhu yaumal 'usrah." Man 'afa, barang siapa yang bisa memaafkan kesalahan, kekhilafan orang lain, 'indal qudrah, padahal waktu itu, saat itu dia mampu, bisa membalas kesalahan orang itu dengan balasan yang lebih daripada yang ia lakukan kepada dia, tapi dia lebih memilih memaafkan kesalahan orang itu, maka apa kata Nabi? Afallahu anhu yaumal usrah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan maaf, akan memberikan keringanan, akan memberikan kemudahan kepadanya yaumal usrah, pada hari di mana saat itu banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, yaitu kelak pada hari kiamat. Di saat orang-orang mengalami kesulitan, di saat orang-orang mengalami kesempitan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan kemurahan kepadanya. Mengapa? Karena ketika di dunia dia sering memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, walaupun sebenarnya ia mampu untuk membalas kesalahan-kesalahan tersebut. Ibadah Allah yang dibolehkan Allah. Yang ketiga, tips dari baginda Nabi agar kita bisa jadi orang-orang yang mampu mengendalikan amarah adalah dengan kita memperbanyak mengisi hati kita, hari-hari kita dengan memperbanyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, termasuk dengan perbanyak membaca sholawat kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dijadikan orang-orang yang lebih mengedepankan memaafkan kesalahan orang lain ketimbang kita membalasnya dengan kesalahan yang sama, yang justru itu semua akan merugikan diri kita sendiri. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang pandai mengikhlaskan kekhilafan dan kesalahan orang-orang lain ketimbang menyimpannya sebagai sebuah dendam yang justru itu akan merugikan diri kita sendiri. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sebuah hadis dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga hadis ini menjadi motivasi buat kita semua agar kita termotivasi untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu dan bisa mengendalikan hawa nafsu dan emosi kita. Hadisnya berbunyi, laisa syadid innama bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadbi. Bukanlah dinamakan orang kuat ketika ia menang dalam bergulat, tapi orang kuat, orang hebat yang sebenarnya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia sedang dalam keadaan marah. Mudah-mudahan manfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.